Nah, Palestina ini yang akan kita bahas, kawan-kawan, pada malam ini adalah periode sejarahnya di masa lalu, yaitu di abad pertengahan. Kira-kira pada abad ke-11 Masehi, menjelang pergantian abad menuju abad ke-12 Masehi. Nah, jadi memang ini ceritanya tentang Middle Age, ya, abad pertengahan, yaitu ketika pasukan salib, ya, pasukan salib atau di Barat biasa disebut Crusaders. Nah, Crusaders itu pasukan salib. Crusade itu perang salib. Nah, itulah yang akan sama-sama kita uh, kisahkan malam ini. Kalau misalnya ya pada periode ini, pada zaman kita sekarang ya, Palestina dijajah ya oleh Zionis Israel, maka dahulu pada abad pertengahan ya tahun 1099 Masehi, Palestina dijajah oleh pasukan salib. Ya, kalau misalnya pada periode ini Palestina dijajah oleh orang-orang Yahudi, pada periode yang lalu abad pertengahan ya, Palestina dijajah oleh orang-orang Nasrani. Nah, begitu kawan-kawan sekalian. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, ya, pertama kali Palestina itu berada di bawah naungan kaum muslimin ya, itu adalah ketika masa kepemimpinan Khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tadi kan ada sempat, kalau yang kisah Khalifah Umar ada apa enggak? Insya Allah mudah-mudahan ya nanti kita garap juga ya kisah-kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau lelaki sejati kan tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, kalau yang nanti ya setelah beliau nih, insya Allah setelah Khalifah Abu Bakar akan sama-sama kita kisahkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, semenjak masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kira-kira tahun 630-an ya, Palestina berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Semenjak dikuasai oleh kaum muslimin, di Palestina itu hidup damai, aman, tentram, ya, agama-agama ya yang kita kenal sebagai agama Islam, agama Nasrani, dan agama Judaisme atau Yahudi. Itu tiga agama besar itu ya, ketika Islam berkuasa di Palestina setelah diambil alih kota itu oleh Khalifah Umar bin Khattab, itu tiga agama itu hidup dengan damai, aman, tentram, berdampingan, toleransi ya selama ratusan tahun. Semuanya aman, damai, sejahtera di bawah naungan kepemimpinan Islam. Nah, baru kemudian semuanya berubah ketika negara api menyerang, ya kan? Negara api menyerang. Semua berubah kawan-kawan sekalian. Ketika apa? Ketika pasukan salib datang ke Palestina, ya. Nah, mereka menyebutnya Yerusalem. Ya, orang-orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Nah, jadi kalau kita kan nyebutnya Baitul Maqdis, ya. Nah, kalau sekarang ya udah menjadi Palestina gitu. Nah, jadi ketika itu teman-teman sekalian, pasukan salib datang ke Palestina dan merusak semua kedamaian, semua kesejahteraan, dan semua toleransi yang selama ratusan tahun hadir di tanah suci Palestina. Begitu. Nah, malam ini akan kita coba ulik petualangan pasukan salib. Kenapa kok itu dia bisa datang ke situ? Apa motivasi-motivasi dia, begitu ya? Untuk apa dia ke sana? Nah, tujuannya apa misalnya? Nah, kemudian kenapa sih kok kaum muslimin bisa sedemikian mudahnya kalah? Nah, apa kira-kira korelasinya, hubungannya dengan penjajahan yang dialami oleh tanah suci Palestina di zaman kita sekarang ini, ya?
Nah, kan kalau dulu pasukan salib, kalau sekarang pasukan Zionis Israel. Nah, kira-kira ada kemiripan-kemiripan apa? Ya gitu kawan-kawan sekalian. Nah, yuk pertama-tama ya kita akan coba ulik. Ya, jadi semua berawal pada zaman dahulu kala kan orang dongeng aja kan. Kita coba tampilin slide-nya ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, semua ya berawal. Nah, semua berawal dari tahun 1095 Masehi ya. Tahun 1095 Masehi itu kawan-kawan sekalian digelarlah sebuah sidang ya yang kalau dalam kazanah agama Nasrani itu namanya konsili. Nah, konsili ini digelar di sebuah kota di Italia namanya Piacenza. Ya, kalau misalnya ada klub bola kalau nggak salah ya itu Piacenza nama klub bolanya. Nah, jadi di kota Piacenza ini digelarlah sebuah konsili, sebuah sidang ya, yang dipimpin oleh Paus Urbanus. Nah, ketika itu namanya Paus Urbanus II. Paus Urbanus II ini nama aslinya Odo ya, Odo udah Odo. Apa namanya? Odo. Jadi kalau orang dulu kan sekalian ya, namanya itu singkat dan biasanya nama panjangnya itu disandarkan kepada kota tempat dia dilahirkan. Nah, jadi siapa Paus Urbanus II ini yang nama aslinya Odo ini dia dilahirkan di sebuah kota namanya Lagery di Prancis. Nah, jadi nama dia Odo de Lagery. Gitu. Nah, Paus Urbanus II ini memimpin sebuah sidang yang digelar di kota Piacenza, namanya Konsili Piacenza, itu tanggal 1 Maret 1095, cuma seminggu. Nah, di dalam sidang itu, kawan-kawan sekalian, datanglah beberapa orang utusan dari Kaisar Alexios Komnenos. Ya, dia adalah Kaisar Bizantium. Nah, sekedar sebagai informasi ya, agama Nasrani ya atau agama Kristen itu memang terpecah ya. Secara garis besar agama Nasrani atau Kristen itu terpecah menjadi dua aliran besar. Ya, ada agama Kristen Latin yang berpusat di Roma. Itulah yang kemudian kita sebut Vatikan. Nah, itulah dia agama Kristen yang kemudian kita sebut Katolik. Nah, biasanya disebut Kristen Latin, agama Katolik. Nah, kemudian ada juga agama Kristen yang berpusat di timur. Ya, jadi kalau agama Kristen Latin atau Katolik tadi itu di barat, biasanya itu berpusatnya di barat. Yang di timur ini adalah Kristen Ortodoks. Ya, biasa disebutnya Kristen Ortodoks. Jadi dua aliran agama Kristen ini terpecah dan kemudian ya mereka saling berselisih karena perbedaan-perbedaan pandangan keagamaan gitu. Nah, mereka berselisih, mereka berkonflik. Nah, pada zamannya Paus Urbanus II ini, kawan-kawan, ada upaya-upaya untuk menyatukan kembali ya dua aliran agama Kristen ini. Ya, bersatu kita teguh kan gitu biar kuat lagi begitu. Nah, makanya kemudian Paus Urbanus semenjak tahun 1089 sudah menjalin komunikasi-komunikasi yang intens dengan Kaisar Alexius Komnenus ya, Kaisar Bizantium, karena memang agama Kristen Ortodoks itu pusatnya di Bizantium, di Konstantinopel. Ya, kenal kan Konstantinopel? Nah, di situ itulah ya pusat agama Kristen Ortodoks. Apa? Ada pertanyaan? Kalau Protestan bukan ya. Protestan baru nanti beberapa ratus tahun setelah itu baru muncul Protestan. Nah, kira-kira tahun 1400 ketika siapa namanya itu? Martin Luther itu mencetuskan Protestan itu ntar 1400-an berapa gitu ya. Nah, ini tahun 1090-an, bukan belum 1100 aja, belum 1090-an.
Nah, jadi di Konsili Piacenza ini datanglah utusan dari Kaisar Alexius Comnenus. Tujuannya apa utusan ini datang? Tujuannya adalah untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus bahwa Kekaisaran Bizantium itu diserang, katanya diserang oleh kaum muslimin dari orang-orang Turki Seljuk. Nah, jadi pasca pertempuran Manzikert namanya, tahun 1071, jadi kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 1071, itu pasukan Bizantium dikalahkan oleh kaum muslimin di pertempuran Manzikert. Semenjak itu, ya, kaum muslimin terus maju, ya, terus maju ke wilayah-wilayah Kekaisaran Bizantium. Nah, jadi Kaisar Alexius Komnenus ini, Kaisar Bizantium ini, dia merasa terancam, kawan-kawan. Wah, kalau dibiarkan saja itu pasukan Turki Seljuk ini, lama-lama bisa habis ini wilayah saya, direbut sama mereka. Nah, kata dia begitu. Makanya kemudian dia mengirim utusan untuk ikut di Konsili Piacenza ini, supaya dia meminta bantuan kepada Paus Urbanus demi menghalangi pasukan Turki Seljuk ini, ya, dari gerak laju mereka di kawasan Asia Kecil, Anatolia, yang sekarang ini adalah Turki, negara Turki. Nah, ketika itulah kemudian kawan-kawan sekalian, Paus Urbanus, ya, mengambil inisiatif. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Maka setelah itu, nih beberapa bulan kemudian, ya, kan kalau misalnya ini Konsili Piacenza itu bulan Maret. Nah, beberapa bulan kemudian, kira-kira bulan November, ya, tanggal 18 November tepatnya, dia bikin sidang lagi. Bikin sidang lagi, namanya Konsili Clermont. Kenapa dinamakan Konsili Clermont? Ya karena digelar di sebuah kota, ya, di Prancis, namanya Clermont. Itu. Jadi ya tanggal 18 sampai 28 November 1095 digelarlah Konsili Clermont 10 hari. Pada tanggal 27-nya, ya, kan sidangnya dari tanggal 18 sampai tanggal 28 November. Pas tanggal 27 ceritanya, Paus Urbanus II ini, ya, dia berpidato. Kira-kira ilustrasinya seperti digambar di slide ini. Ya, tanggal 27 November 1095, Paus Urbanus pidato dia di hadapan seluruh jamaahnya. Ya, jamaahnya ini terdiri dari para petani, rakyat jelata, para pangeran, ya, para pendeta, uskup. Nah, segala-gala yang hadir di situ. Nah, dia pidato di hadapan semua khalayak tadi. Dan pidato ini, kawan-kawan sekalian, pidatonya dia ini, pidatonya Paus Urbanus ini, menjadi salah satu pidato yang dinobatkan sebagai pidato paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Karena pidatonya dia ini, ya, menggerakkan orang-orang Eropa Barat, ya, untuk kemudian bergerak ke timur, ya, menuju Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem, ya, untuk menaklukkan kembali, merebut kembali kota suci itu dari tangan kaum muslimin. Begitu kawan-kawan sekalian. Nah, pidatonya itu ternyata hoax. Nah, jadi ya, ini kalau misalnya kita lihat, ini pidatonya bahasa Inggris, saya kutip ya. Rada-rada silau baca bahasa Inggris. Nah, jadi kira-kira ya pidatonya dia seperti ini. Memang ya di dalam berbagai catatan ada setidaknya 5 versi dari pidatonya Paus Urbanus II di Konsili Clermont ini. Ya, sehingga memang agak sulit untuk kita ketahui sebenarnya dia ketika pidato itu dia ngomong apaan sih gitu. Karena memang ada 5 versi dan 5 versi ini berbeda-beda dan perbedaannya cukup tajam gitu. Nah, tetapi seenggaknya ya apa yang ada di slide inilah yang dia ungkapkan dalam pidatonya itu, kawan-kawan sekalian. Ya. Nah, jadi apa? A race absolutely alien to God has invaded the land of Christ. Wah, apa tuh? Nah, jadi
sebuah ras yang terasing dari Tuhan telah menginvasi negeri orang-orang Kristen. Ia telah merebut negeri-negeri orang Kristen katanya dengan pedang, dengan perampokan, dan dengan api. Orang-orang ini telah menghancurkan altar dan mencemarinya dengan praktek-praktek yang tidak benar, foul practices ya, praktek-praktek ibadah yang tidak benar. Ini kata dia ya, kata Paus Urbanus. They have circumcised the Christians, either spreading the blood from the circumcisions of the altars or pouring it into the baptismal fonts. Tuh, ini hoax nih, ya. Dia bilang mereka telah menyunat orang-orang Kristen, ya. Kaum muslimin katanya menyunat orang-orang Kristen dan kemudian ya darah dari bekas sunatannya itu disiramkan ke altar, ya, dan bahkan disiramkan ke cawan-cawan pembaptisan baptismal fonts, itu mangkok, semacam mangkok untuk membaptis, ceritanya begitu kata dia. Nah, kemudian apa? Mereka memotong pusar orang-orang Kristen, kemudian menyiksanya sampai mati, ya, dimutilasi, dipotong, gitu-gitu. Tuh, coba aja kita baca. Fatal organs and tie them to a stake, drag them around and flog them before killing them as they lie prone on the ground with all their entrails out. Isi perutnya keluar, entrails, isi perut ya, usus ya kan, usus besar, usus kecil itu semua katanya dikeluarin. Waduh, ya. What shall I say of the appalling violation of woman, of which it is more evil to speak than to keep silent. Nah, nih bawahnya paragraf selanjutnya, ini seruannya dia, ya, seruan bahwa para kesatria ya Nasrani harus katanya merebut kembali kota suci itu dari tangan kaum muslimin. Nah, kawan-kawan sekalian, segala pidato tentu saja itu ya adalah kebencian yang dihembuskan oleh Paus Urbanus kepada kaum muslimin. Padahal ya berbagai hal yang dia sebut tadi hoax, itu tidak benar, ya. Sebab apa? Itulah yang kemudian diungkapkan oleh cendekiawan Nasrani sendiri, bahwa apa yang diungkapkan oleh Paus Urbanus itu semuanya hanya propaganda. Nah, ini saya kutip satu pandangan dari seorang sejarawan barat, bukan orang Islam loh, ya, namanya Thomas Esbridge. Nah, dia menyatakan bahwa pandangan atau image bahwa Muslim itu brutal, ya, yang disampaikan oleh Paus Urbanus itu murni hanya propaganda, kata dia. If anything, Islam had proved over the preceding centuries to be more tolerant of other religions than Katolik. Thomas Esbridge bahkan menyatakan bisa dibuktikan bahwa dari abad-abad sebelumnya, sebelum terjadinya perang salib, itu Islam itu sangat toleran, kata dia. Sangat toleran. Ya, dia melindungi berbagai agama. Walaupun Islam menguasai Palestina ketika itu, Islam sangat melindungi penganut agama-agama yang lain. Islam sangat melindungi umat Nasrani yang juga beribadah di gereja yang ada di Tanah Suci Palestina. Sangat dilindungi dan itu diakui. Nah, bahkan masih kata Thomas Esbridge, ya, Islam itu jauh lebih toleran daripada Catholic Christendom, daripada kepausan sendiri, daripada Kristendom Katolik sendiri. Ini kata-kata siapa-siapa? Thomas Esbridge bilang, Karen Armstrong bilang begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang awal-awal perang salib ini dasarnya digerakkan oleh hoax, hanya propaganda kebencian yang dihembuskan oleh Paus Urbanus. Supaya apa? Supaya ya ketika itu orang-orang Nasrani mau bergerak, mau turun berperang. Sebab apa? Sebab memang ketika itu di Eropa Barat sudah banyak terjadi masalah-masalah sosial, perselisihan, pertarungan antara para pangeran yang ada di situ, antara para penganut agama Nasrani, sesama penganut agama Katolik, saling berselisih, ya, saling menghancurkan, saling memusnahkan. Nah, sehingga kemudian harus diciptakan musuh yang baru. Ya, bahkan Thomas Esbridge sendiri menjelaskan bahwa
beberapa waktu sebelum pidato ya Paus Urbanus di Clermont itu nggak kepikiran sama sekali, ya nggak kepikiran sama sekali bahwa Islam akan musuh bersama, ya. Jadi murni ini hanya propaganda. Nah, setelah ya pidato yang disampaikan di Clermont itu, kawan-kawan, opininya tersebar luas. Seruan, ajakan untuk berziarah dengan senjata menuju ya Palestina, menuju Yerusalem, itu betul-betul disambut dengan sangat meriah oleh orang-orang yang hadir di konsili Clermont itu. Kabarnya, beritanya tersebar luas dengan sangat cepat ke seluruh Eropa, bahkan sampai ke Inggris. Ya, Inggris padahal udah beda pulau kan ya. Inggris pulau sendiri gitu. Tapi tersebar dengan cepat kabarnya sampai ke situ. Ya, karena memang ada juga pasukan-pasukan salib itu yang datangnya dari Inggris sengaja ya untuk ikut. Nah, selain itu ya Paus Urbanus II juga mengerahkan ya para uskupnya, para pendeta-pendetanya untuk menyerukan tentang perang salib. Ayo semua pada ikut. Makanya kemudian ya bukan hanya para kesatria, bukan hanya para prajurit, bukan hanya para pangeran, tetapi para petani, rakyat jelata, anak-anak, wanita, semuanya berbahagia dan bergabung di dalam perang salib. Ikut semuanya. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika itu muncullah seorang ya pendeta itu yang namanya Peter the Hermit, kalau kata orang barat, Peter si Pertapa. Nah, Peter si Pertapa ini dia berkhotbah kemana-mana ya ke seluruh Prancis untuk mengajak semua orang bergabung di dalam pasukan salib. Nah, bahkan ya banyak juga yang menobatkan bahwa Peter si Pertapa inilah yang berpengaruh jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada Paus Urbanus. Sebab dia kalau udah pidato, wah, karismanya ya kan bisa mempengaruhi orang gitu. Nah, sehingga orang-orang pada rame-rame untuk ikut bersama pasukan salib menuju tanah suci Palestina, menuju Yerusalem. Nah, Peter the Hermit ini ya kemudian gerilya. Nah, dari situ dia berhasil merekrut banyak orang ya untuk bergabung dalam pasukan salib. Nah, terbentuklah ribuan orang, ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Dalam beberapa sumber ada yang menyebutkan 40.000, ada yang menyebutkan 50.000. Maksimalnya ya itu pasukan salib yang terbentuk itu 100.000, 100.000 orang. Ya, tapi bukan semuanya itu prajurit atau kesatria ya, malah banyakan adalah orang-orang yang nggak ngerti tentang pertempuran sama sekali. Bukan prajurit, petani kebanyakan, bahkan perempuan ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ketika itu ya Paus Urbanus II mencanangkan bahwa pasukan salib akan diberangkatkan secara resmi, official ya, ke tanah suci Palestina pada bulan Agustus tahun 1096. Ya, jadi tahun berikutnya kalau konsili Clermont kan November 1095. Ya, pasukan salib akan diberangkatkan tahun 1096 bulan Agustus bertepatan dengan hari raya naiknya Bunda Maria. Nah, 15 Agustus 1096. Nah, itu officialnya, resminya. Tetapi ternyata saking antusiasnya orang-orang ya, belum sampai bulan Agustus, baru sampai bulan April ya. Baru sampai bulan April tahun 1096 sudah terbentuk pasukan yang ribuan jumlahnya dipimpin oleh si Peter the Hermit ya, untuk kemudian mereka berangkat. Jadi pasukan yang bulan April ini ya, bulan April 1096 ini adalah pasukan salib yang tidak resmi, kira-kira begitu. Sebab dia nggak diberangkatkan oleh kepausan, oleh Paus Urbanus gitu. Tapi diberangkatkan secara mandiri oleh si Peter. Ya, Peter juga nggak sendirian. Ada juga beberapa kesatria-kesatria yang memimpin pasukan salib ini.
Ya, salah satunya adalah seorang satria dari Prancis, namanya Walter Sansavoy. Nah, Walter Sansavoy tulisannya, bacanya Sansavoy. Nah, jadi pasukan salib yang dipimpin oleh Peter ini, kan sekalian, itu memang kebanyakannya adalah petani. Petani yang bersenjatakan garpu gitu ya, tombak gitu-gitu. Kebanyakan juga mereka pasukan pejalan kaki, nggak punya kuda gitu, nggak punya kendaraan tunggangan gitu ya. Mereka juga nggak punya kemampuan bertempur yang baik. Mereka nggak punya kedisiplinan militer. Ya, mereka nggak punya kemampuan ketangkasan keprajuritan, nggak punya. Nah, makanya dengan kondisi seperti ini, ya berangkatlah itu yang namanya pasukan salib di bawah pimpinan Peter dan Walter menuju Yerusalem, menuju Palestina. Itu perjalanannya lewat darat, jauh, jalan kaki, berbulan-bulan, berhari-hari, ya, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, jadi ketika itu mereka pada bulan April, ya, bulan April tepatnya tanggal 12 April. Nah, itu pasukan salib yang dipimpin Peter udah sampai di Cologne. Cologne itu salah satu kota yang ada di Jerman. Ya, jadi bukan Cologne yang minyak wangi ya. Nah, jadi mereka terus berjalan, ya rombongan pasukan ini terus berjalan, berangkat. Nah, sepanjang jalan itu ngapain mereka bikin kacau kan kawan sekalian, bikin kacau. Ya, kenapa bikin kacau ya? Sebab mana desa-desa, mana kota-kota begitu yang mereka lewati itu dijarah sama mereka, ya. Dijarah, diambil, dirampok gitu-gitu. Nah, selain itu mereka juga melakukan pemusnahan-pemusnahan ya, khususnya kepada komunitas Yahudi yang hidup di sepanjang rute menuju Palestina. Nah, misalnya ketika pasukan salib ini ya sampai di Hungaria, ya mereka berkonflik dengan Raja Hungaria itu namanya Raja Koloman dari Hungaria. Nah, di Belgrade mereka bikin kacau. Ya, di pasar mereka ngerampas dagangan-dagangan orang. Nah, begitu. Ya, karena memang apa? Karena memang perjalanan ya dari tempat tinggal mereka di Prancis, ya, Prancis, Jerman, Italia sekitaran situ menuju ya tanah suci Palestina itu jauh. Jauhnya ampun-ampunan tuh, ya. Dari Eropa menuju Asia, menuju Timur Tengah, jalan kaki loh ini. Jalan kaki itu berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jalan kaki. Ya, kan lumayan lah. Tentunya persediaan makanan ya kan harus dipikirkan. Tentunya persediaan minuman juga harus dipikirkan. Nah, akhirnya apa ya, mau nggak mau lah orang-orang itu pada menjarah begitu. Nah, makanya kemudian itu yang terjadi. Di Hungaria mereka begitu. Ya, di Bulgaria, di Serbia juga sama, menjarah, bikin kacau. Nah, tetapi ya sampai juga lah pasukan salib ini di Konstantinopel. Nah, di Konstantinopel. Jadi pasukan salib rakyat, ya, itu biasa disebut dalam sejarah People's Crusade, pasukan salib rakyat. Nanti ada Prince Crusade, pasukan salib pangeran, ya. Karena memang pasukan salib pangeran ini terdiri dari prajurit-prajurit yang lebih profesional, dipimpin oleh pangeran-pangeran dan bangsawan-bangsawan Eropa yang memiliki kemampuan-kemampuan tempur yang jauh lebih tinggi, jauh lebih disiplin, jauh lebih hebat ya ketimbang pasukan yang dipimpin si Peter sama si Walter. Nah, gitu. Nah, pasukan salib rakyat atau People's Crusade ini tiba juga akhirnya di Konstantinopel. Nah, mereka tiba ya di Konstantinopel itu pada bulan apa? Pada bulan Juli tahun 1096. Nah, 12 Juli 1096 dia sampai di Bulgaria, di Sofia. Nah, pada tanggal 1 Agustus tahun 1096, nah, pasukan salib yang dipimpin oleh Peter ya sampai di Konstantinopel tanggal 1 Agustus. Ya, coba berangkat dari bulan April nyampe-nya Agustus. Berapa bulan itu di jalan ya kan? Aduh, Masya Allah ya. Nah, ketika mereka sampai di tembok kota Konstantinopel, kawan-kawan pasti kebayang ya, kota Konstantinopel itu dikelilingi tembok ya, udah sangat terkenal sekali kota ini. Itu Kaisar Alexius Komnenus melongo. Waduh, jadi kerjaan nih buat saya gitu kira-kira.
Sebab apa? Sebab dia sama sekali nggak menyangka bahwa pasukan bantuan yang dikirim oleh Paus Urbanus ya untuk memenuhi permintaan pertolongan dari Alexius Comnenus ini bisa sebanyak itu. Tadinya dia menyangka bahwa paling 2.000 jumlahnya. Ya, 3.000 pasukan. Udah cukup kok segitu juga sebenarnya. Lah ini yang datang ya 40.000, 50.000. Nah, udah gitu apa? Di sekitaran kota Konstantinopel ya, di luar tembok kota Konstantinopel itu mereka bikin kacau juga. Tuh, bikin kacau, bikin rusuh, ngejar sono, ngejar sini. Sampai akhirnya ya, udah buru-buru aja dah Kaisar Alexius Komnenus buru-buru menyeberangkan pasukan salib ini menuju daratan Asia ya di Anatolia atau Asia Kecil. Buru-buru udah seberangin. Dalam sejarah disebutkan 30 ribuan ya prajurit salib yang dipimpin Peter itu diseberangkan menuju Asia Kecil, menuju Anatolia, melintasi Selat Bosporus. Ya, jadi Selat Bosporus itu adalah selat yang memisahkan Eropa dengan Asia. Nah, mereka dari Eropa mau menuju Asia, begitu, menyeberangi Selat Bosporus, diseberangkan oleh Kaisar Alexius Komnenus, Kaisar Bizantium. Nah, setelah menyeberang, kawan-kawan sekalian, ya, mereka terus melangkah, ya, terus melangkah maju. Tibalah mereka mendekati sebuah kota, namanya kota Nisea. Nah, kota Nisea ini adalah salah satu kota di Turki yang sekarang namanya Iznik. Nah, belum saja mendekati Nisea, ini pasukan yang dipimpin oleh Peter ini dihadang ya oleh pasukan Muslim ya dari Turki Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Kilij Arslan. Pasukan dari Turki Seljuk ini, kalau bukan Turki Utsmani ya, beda lagi Turki Utsmani sama Turki Seljuk. Masih saudaraan sih, sepupuan begitu, tetapi beda ya. Nah, pasukan Turki Seljuk ini kawan-kawan sekalian itu adalah pasukan yang sangat luar biasa, gagah berani. Mereka punya ketangkasan tempur yang sangat luar biasa. Ya, salah satu pasukan elit dari Turki Seljuk ini adalah pasukan berkuda pemanah. Nah, jadi dia bisa manah sambil berkuda. Nah, ini ribuan orang nih pasukan kuda yang pemanah ini. Nah, ketika itu belum sampai Nisea itu pasukan yang dipimpin oleh Peter berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Sultan Kilij Arslan. Ya, ya tentu saja keok, ya kan kalah. Nah, kalah. Habis sudah dibombardir oleh pasukan Turki Seljuk. Kocar-kacir, habis-habisan. Ya orang pasukan ini tidak memiliki kemampuan tempur yang tinggi begitu kan. Nah, setelah itu, setelah kacau habis-habisan ya, banyak menjadi korban juga, banyak yang tewas juga. Si Peter kabur tentu saja. Ya, Peter lari. Si Walter tewas di situ ya. Walter San Savoy itu tewas di situ. Nah, habis sudah selesai. Nah, ketika itu karena merasa wah udah yang namanya ancaman dari pasukan salib sudah berlalu. Makanya kemudian Sultan Kilij Arslan ya meninggalkan kota Nisea tadi. Kota Nisea itu kan adalah kota yang menjadi ibu kota pemerintahan Kesultanan Turki Seljuk ya, Seljuk Rum. Makanya kemudian udah aman. Maka kemudian dia pergi dari ibu kota itu menuju sebuah wilayah di pedalaman Anatolia ketika itu. Nah, berikutnya kalau sekalian kan udah kabur. Nah, ini peta ya, peta perjalanan. Nah, pasukan salib petani ya, disebut juga Peasant Crusade atau People Crusade. Nah, ini rutenya mentok dia di kota Nisea karena ketika mentok di kota Nisea itu mereka udah Hah? Tolongin deh. Nah, berikutnya ya kita akan mengungkap bagaimana perjalanan dan petualangan dari pasukan salib pangeran Prince Crusade. Nah, pasukan salib pangeran ini mereka berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Paus Urbanus, yaitu tanggal 15 Agustus 1095. Nah, mereka berangkat puluhan ribu juga ya, dipimpin oleh para bangsawan. Beberapa diantaranya adalah ini Raymond IV of Toulouse. Nah, Raymond IV ini adalah seorang bangsawan gagah berani, gagah perkasa. Dia ditemani oleh uskup ya namanya Ademar. Ademar Lepui. Nah, itu namanya kan memang orang dulu mah begitu, lucu-lucu kan. Nah, mereka ini memimpin pasukan dari selatan Perancis. Nah, ada juga misalnya yang
dipimpin oleh kakak beradik nih, Godefroy de Bouillon. Nah, tulisannya Bouillon, bacanya Bouillon. Emang kalau bahasa Prancis tuh agak aneh gimana ya. Nah, kemudian ada juga adiknya si Baldwin de Boulogne. Nah, ini dua kakak beradik nih yang memiliki sifat agak bertolak belakang ya. Kakaknya si Godfrey soleh gitu. Menurut umat Nasrani, menurut agama Nasrani soleh dia. Tapi kalau menurut Karen Armstrong agak bodoh gitu, agak bodoh. Si Godfrey agak bodoh ya. Lugu gimana gitu ya kan. Nah, kenapa dia bisa dibilang agak bodoh? Karen Armstrong menjelaskan bahwa dia itu menjadi pejabat administrasi di pemerintahan Raja Charles, Raja Prancis. Dan dia memegang jabatan administrasinya enggak becus gitu kata Karen Armstrong ya. Makanya dibilang agak bodoh. Sementara Baldwin ya, Baldwin de Boulogne itu adiknya, memang dia tidak memiliki kesolehan Nasrani seperti kakaknya, jarang misa misalnya, kemudian jarang melakukan pelayanan gitu-gitu. Tapi dia punya kecerdasan lebih tinggi daripada kakaknya. Bertolak belakang ini dua orang ini kan. Nah, mereka ya menjual segala harta yang mereka punya untuk membiayai perjalanan mereka dan pasukan mereka ya. Ya, itu dari Lorraine nama kawasannya itu untuk berangkat memenuhi seruan Paus Urbanus II dalam perang salib. Selain itu ada juga, nah ini paman dan keponakan, Bohemond, Bohemond de Guichard atau Bohemond de Taranto. Bapaknya namanya Robert Guichard, nah, ponakannya namanya Tancred. Nah, dua orang ini, paman dan keponakan ini, mereka adalah orang-orang Norman, bukan orang-orang normal, tapi orang Norman karena dari Normandia. Kawasan agak ke Italia gitu katanya. Nah, Bohemond ini sebenarnya dia udah tua. Ya udah tua 60-an gitulah umurnya, tapi masih gagah gitu kan, masih ganteng, masih perkasa gitu ya. Mungkin karena memang zaman itu belum ada micin kan sekali ya. Jadi orang walaupun udah tua umur 60-an gitu ya, itu masih kuat gitu. Kalau zaman sekarang kan ya umur 40 ya kan 50 udah banyak penyakitnya gitu kan. Karena udah ada micin, katanya begitu katanya ya. Nah, Bohemond sama Tancred ini memimpin pasukan orang-orang Norman. Semangat sekali ya dua orang ini. Nah, berikutnya nih ada lagi, ada Robert Curthose atau Robert of Normandy. Ini anaknya Raja Inggris William Sang Penakluk. Ada Stephen de Blois. Tulisannya Blois, bacanya Blois. Nah, itu bahasa Perancis kan mas kalian. Memang bahasa Perancis itu agak-agak aneh gitu ya. Stephen de Blois. Stephen de Blois ini adalah tipikal bangsawan yang dia itu manut sama istrinya gitu ya. Karena dia sebenarnya nggak mau ikut perang salib. Ya, dia nggak mau ikut perang salib, tapi sama istrinya dipaksa. Bang, ikut sono perang salib, Bang. Biar masuk surga katanya gitu. Ya karena memang orang yang ikut perang salib itu kan mas kalian itu dijanjikan indulgensia oleh Paus Urbanus II. Apa? Penebusan dosa gitu. Nah, Stephen de Blois tadinya malas ikut, ogah. Nah, sama istrinya disuruh ikut. Akhirnya dia ikut ya. Nah, sebab nanti Stephen de Blois ini dia bakal desersi ya, karena setengah hati ikut perang salib gitu. Ntar di Antioquia dia bakal kabur desersi. Nah, berikutnya ada Hugh dari Vermandois. Nah, ada juga Robert Count of Flanders. Jadi yang namanya Robert itu ada dua, Robert Normandy sama Robert Flanders. Nah, masih ada lagi beberapa bangsawan-bangsawan lain gitu yang juga bergabung bersama pasukan-pasukan dari kampung halaman mereka untuk bergerak menuju Palestina. Tapi yang menonjol kira-kira orang-orang inilah ya. Nah, mereka semua, kawan-kawan sekalian, berangkat ya secara terpisah-pisah, beda-beda. Nah, ada yang lewat jalan darat, ada yang lewat jalan laut. Kayak si Godfrey sama si Baldwin, ya. Ini yang ini. Nah, si Godfrey sama si Baldwin ini lewat jalan darat, jalan kaki, jalan darat ya. Dari Eropa atau dari Prancis menuju tanah Palestina, kalau lewat jalan itu bakal lewatin Hungaria, ya lewatin Jerman, lewatin Hungaria gitu, kemudian akan ngelewatin Serbia, ngelewatin Bulgaria, sampai ntar ujung-ujungnya di Konstantinopel. Nah, di Konstantinopel nyebrang menuju Asia, di Asia Kecil atau Anatolia.
Nah, kemudian terus menuju ke timur, ntar belok ke selatan. Nah, dari situ ke selatan terus akan sampai ke Antioquia, terus ke Libanon, ya, Suriah. Nah, baru kemudian sampai di Palestina, sampai di Yerusalem. Wah, itu perjalanannya berbulan-bulan, jalan kaki sih, belum ada pesawat gitu ya. Nah, kemudian ya pasukan-pasukan yang dipimpin oleh para bangsawan ini ya berangkat officially 15 Agustus 1096. Nah, berbulan-bulan mereka melangkah, berbulan-bulan mereka mengembara, dan mereka tidak seperti pasukan petani yang tadi dipimpin si Peter, yang sebelumnya dipimpin si Peter, ya. Ini pasukan yang baru ini, ya, yang di bawah para pangeran ini enggak seperti pasukan yang sebelumnya itu. Nah, mereka nggak terlalu menimbulkan huru-hara, nggak terlalu menimbulkan kekacauan, karena mereka memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi, memiliki ketangkasan tempur yang lebih hebat, ya, memiliki persediaan logistik dan pendanaan yang lebih bagus. Makanya mereka ya tanpa menghadapi halangan dan rintangan. Berarti ya mereka terus berjalan sampai mereka tiba di Konstantinopel. Nah, mereka tiba di Konstantinopel awalnya pada bulan November 1096. Ya, kebayang, berangkat bulan Agustus, sampainya bulan November 1096. Nah, berapa bulan itu ya di jalan. Ya, kalau kayak begitu ya bisa tua di jalan. Nah, November 1096 sampai di Konstantinopel. Pasukan yang pertama sampai di kota itu adalah pasukannya Hugh dari Vermandois. Hugh Vermandois. Nah, pasukan-pasukan yang lain itu susul menyusul gitu sampai semuanya kemudian tiba ya terakumulasi pada bulan April 1097. Nah, jadi kan mereka setelah sampai bulan November tuh nunggu dulu sampai semuanya terkumpul bulan April 1097. Nah, itu semua mereka ada di situ di Konstantinopel ya. Itu untuk memenuhi seruan ya dari Paus Urbanus II untuk membantu Kaisar Alexius Komnenus. Nah, tetapi kalau sekalian, terjadi lagi konflik antara pasukan perang salib para bangsawan ini dengan Kaisar Alexius. Konflik. Ya, sebab apa ya? Sebab memang sejak awal mereka itu berbeda. Yang satu orang-orang Katolik, ya, pasukan salib itu orang-orang Katolik Latin. Sementara ya Kaisar Alexius Komnenus dan orang-orang Bizantium itu Ortodoks, Kristen Ortodoks. Nah, mereka semenjak puluhan tahun yang lalu itu berseteru, berselisih, bertengkar. Nah, makanya ketika mereka bertemu, kecurigaanlah yang kemudian muncul. Ya, nah Kaisar Alexius menuntut mereka, ayo kamu semua menyatakan sumpah setia kepada saya. Ini kan wilayah saya, gitu kata Kaisar Alexius kira-kira. Ya, kan kamu datang ke sini untuk membantu saya, tunduk ya sama saya, taat ya sama saya. Nah begitu. Pasukan salib ogah, ya kenapa ogah? Ya ogah banget gitu ya di perintah atau taat atau tunduk kepada orang Nasrani yang berbeda aliran sama mereka. Makanya awalnya mereka menolak. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian mereka akhirnya sadar sendiri nggak mungkin lah mereka ya di negeri orang begitu, di ibu kota negara orang bersikap seenaknya. Akhirnya ya yang pertama kali tunduk kepada ketaatan ya terhadap Kaisar Alexius Komnenus itu adalah si Godfrey ya, Godfrey de Bouillon itu tadi dari Lorraine ya. Nah, dia sadar sebab apa? Sebab memang ya nggak bisa, kita perlu bantuan dari Kaisar Alexius itu. Akhirnya ya semua pasukan salib, semua komandan, semua bangsawan itu ngikutin si Godfrey. Udah kita tunduk aja nggak apa-apa. Oke, tunduk, kita kasih bantuan. Ya, Kaisar Alexius berjanji untuk memberi bantuan, logistik, uang, perbekalan, segala yang bisa diberikan oleh Kaisar Alexius untuk membantu pasukan salib. Tapi syaratnya kamu tunduk sama ya Kaisar Alexius, dan kalau ada wilayah-wilayah ya yang berhasil direbut dari Turki Seljuk harus dikembalikan kepada Kaisar Alexius, gitu syaratnya. Mau nggak mau, ya nerima aja yang namanya pasukan salib. Akhirnya dibantu deh tuh sama Kaisar Alexius, diseberangin menuju Selat Bosporus. Nah, ini peta ini kalau sekalian adalah gerak perjalanan dari pasukan salib
setelah menyeberangi Selat Bosporus tuh. Nah, mereka sampai di mana? Mereka sampai di Nisea awalnya. Nah, nih, mereka sampai di Nisea. Nisea itu ya tadi kan sempat disebut ada kota Nisea namanya. Yang sekarang ada Iznik. Di kota Nisea ini adalah ibu kota dari Seljuk Rum. Ya, Sultan Kilij Arslan ada di situ. Tetapi karena ketika itu ya Sultan Kilij Arslan ini merasa oh udah berhasil kok pasukan salib ditangkal gitu ya. Akhirnya dia pergi ke pedalaman Anatolia. Ternyata datang lagi pasukan salib berikutnya yang kemudian dipimpin sama para bangsawan tadi. Yang pasukan salib yang baru ini jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat daripada pasukan salib sebelumnya ya. Nah, maka kemudian ya Kaisar Alexius kemudian berkata, itu Nisea itu tadinya milik Bizantium, kata dia. Milik saya tadinya itu, katanya. Ya, udah kepung dulu kota itu. Akhirnya dikepung dulu itu kota Nisea sama pasukan salib. Ya, tanggal 14 Mei 1097 itu kota Nisea dikepung sama pasukan salib. Ya, pengepungannya ya itu berhari-hari sampai tanggal 19 Juni 1090. Mendengar bahwa ibu kotanya dikepung, ya keluarganya ada di situ gitu kan, anak istrinya ada di situ, itu yang namanya Sultan Kilij Arslan ini, maka beliau buru-buru ya pulang bersama pasukannya untuk menyelamatkan kota Nisea. Nah, jadi kota Nisea ini kawan-kawan sekalian mirip seperti Konstantinopel, ada benteng-bentengnya juga. Nah, dikelilingi tembok juga. Terlebih lagi kota Nisea ini ya terletak di tepi Danau Askania. Nah, jadi di sebelah timur Danau Askania itulah letaknya kota Nisea. Jadi agak lebih sulit bagaimana untuk menaklukkan kota Nisea ini. Nah, makanya nggak bisa serta-merta kota Nisea ini ditundukkan oleh pasukan salib. Makanya mereka kepung tuh lama dari tanggal 14 Mei sampai 19 Juni 1090. Nah, saat pengepungan itu ya, ternyata pasukan Bizantium yang dipimpin ya oleh seorang jenderal Bizantium namanya Tatikios itu dia ikut mendukung pasukan salib diperintahkan oleh Kaisar Alexius. Tetapi di belakang layar Kaisar Alexius juga memerintahkan seorang jenderalnya namanya Manuel Balotaimus untuk mengatur semacam perundingan rahasia sama orang-orang Nisea, orang-orang Turki Seljuk yang ada di Nisea. Nah, ayo, mau nggak nyerah? Nah, begitu. Nggak ketahuan ini perjanjiannya antara Kaisar Alexius, ya, si Manuel Balatimos tadi, sama orang-orang Turki yang ada di dalam kota Nisea. Nggak ketahuan sama pasukan salib. Nah, akhirnya mendadak tiba-tiba lah pasukan Nisea itu, kota Nisea itu sudah diserahkan kepada Kaisar Alexius. Sultan Kilij Arslan berhasil datang ketika itu. Ya, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Kilij Arslan dengan pasukan salib. Tetapi ketika itu Sultan Kilij Arslan tidak berhasil ya mengalahkan pasukan salib. Beliau didesak mundur. Nah, ketika sudah merasa menang nih pasukan salib, wah udah kita jarah dah. Emang biasanya gitu ya kawan-kawan sekalian ya. Kalau misalnya menang, biasanya ya orang-orang kafir tuh pasti akan membantai, pasti akan menjarah itu, pasti itu mah. Biasanya begitu. Gitu. Nah, mereka tuh udah nafsu mau menjarah kota Nisea. Tetapi kemudian ditahan oleh Kaisar Alexius Komnenos sebab dia sudah berjanji kepada orang-orang Turki yang hidup di kota Nisea itu untuk melindungi segala properti ya segala tanah milik mereka. Nah, ketika itu benar-benar keki tuh pasukan salib. Lah, kita yang ngepung kok kita sekarang dilarang menjarah begitu kira-kira. Nah, setelah itu kan sekalian dengan memendam rasa kesal yang sangat luar biasa kepada Kaisar Alex karena nggak boleh ngejarah, padahal mereka butuh banget ya sebab persediaan logistik mereka sudah sangat menipis ya, apalagi ketika itu lagi musim panas menjelang panasnya terik, apalagi mau menjelang musim dingin. Nah, akhirnya kemudian mereka menyerahkan kota Nisea kepada Kaisar Alexius Komnenos. Ya, mereka biarkan aja, udah dikuasai kok sama Kaisar Alexius. Ngapain juga dari tadi kita ngepung capek-capek, begitu kan ya. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, mereka terus melanjutkan perjalanan ke selatan. Dari Nisea ini mereka melanjutkan perjalanan ke selatan. Nah, kota-kota yang ada di antara Nisea dengan tujuan mereka, ya, yaitu tanah suci Palestina itu
Satu persatu mereka jarah, satu persatu ya mereka rampok, mereka ambil ya berbagai hal yang ada di situ untuk mendukung persediaan logistik mereka. Nah, kawan sekalian, tibalah mereka nggak jauh dari situ ya pada sebuah tempat namanya Dorileum. Nah, jadi ketika berangkat dari kota Nisea, pasukan salib ini dibagi dua, ya dibagi dua grup, dua kelompok gitu. Nah, untuk mengefektifkan komando. Nah, katanya gitu. Nah, menurut Thomas S. Bridge itu untuk mengefektifkan komando. Pasukan pertama itu dipimpin oleh si Bohemond. Ya, dia berangkat duluan. Bohemond, Tancred, ya, kemudian si Robert Flanders itu ada di pasukan yang pertama. Pasukan pertama ini jauh lebih sedikit. Ya, jauh lebih sedikit, jauh lebih lemah. Nah, dia berangkat duluan, dia jalan duluan. Nah, pasukan yang kedua ya belakangan ini yang jumlahnya jauh lebih besar ya, terdiri dari berbagai persenjataan adanya di pasukan yang kedua. Nah, pasukan yang pertama yang dipimpin oleh Bohemond jalan terus ya, mereka janjian ketemunya di Dorileum itu. Sebuah tempat ya yang tidak jauh dari Nikea, dari kota Nisea. Mereka terus berjalan, nah menjelang tiba ya di Dorileum itu dihadanglah ini ya pasukan si Bohemond oleh pasukan Sultan Kilij Arslan. Belum menyerah Sultan Kilij Arslan ya. Jadi terjadilah itu sebuah pertempuran ya, namanya pertempuran Dorileum. Nah, ini. Nah, pertempuran Dorileum ini kawan-kawan sekalian itu betul-betul sengit, betul-betul seru. Hampir-hampir saja ya pasukan salib dikalahkan oleh pasukan Sultan Kilij Arslan. Hampir saja dikalahkan. Nah, pada tanggal 30 Juni 1097 ya, pasukan salib yang dipimpin oleh Bohemond membuat kemah. Ya, itu tanggal 30-nya, 30 Juni 1097 bikin kemah dulu di Dorileum. Nah, sementara pasukan yang kedua belum datang. Nah, ketika sudah membuat kemah itulah ya pada pagi buta diserang oleh pasukan kaum muslimin pimpinan Sultan Kilij Arslan. Setelah diserang itu sengit sekali ya, pertempurannya sengit sekali. Hampir-hampir musnah itu semuanya pasukan salib di Dorileum itu. Pertempuran terus ya terjadi kira-kira 7 jam lamanya menjelang tengah hari. Udah mau menang itu pasukan kaum muslimin. Datang pasukan yang kedua yang jauh lebih banyak. Datang ternyata pasukan kedua yang jauh lebih banyak. Si Godfrey ada di situ, si Baldwin ada di situ, si Raymond ada di situ juga. Nah, akhirnya pasukan kaum muslimin yang tadinya hampir saja menang harus menelan kekalahan. Nah, mundurlah pasukan kaum muslimin ketika itu dipimpin oleh Sultan Kilij Arslan. Mereka pasukan salib bersatu kembali, mereka memenangkan pertempuran di Dorileum. Ah, begitu kawan-kawan sekalian. Menang di Dorileum, mereka terus melanjutkan perjalanan. Mereka terus melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Yang mana kota itu namanya Antioquia. Nah, Antioquia ini kawan-kawan sekalian ya, adalah sebuah kota yang menjadi salah satu kota penting ya di dalam agama Nasrani, dalam agama Kristen itu salah satu kota yang penting ya karena memang ketika itu menjadi salah satu kota yang para apostel gitu kira-kira ininya apa penjelasan sejarahnya. Nah, bisa kawan-kawan nanti buka. Antioquia itu adalah salah satu kota yang penting di dalam agama Kristen. Oh, mereka ketika melihat kota Antioquia happy. Wah, ini kota yang disebut-sebut nih di dalam kitab suci mereka. Tetapi kota Antioquia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Makanya harus dibersihkan dulu nih. Ya, harus dibersihkan dulu kota Antioquia ini. Mereka kemudian ya mengepung kota ini pada 21 Oktober 1097 dikepung. Kota Antioquia juga, teman-teman sekalian, itu adalah kota yang pertahanannya sangat kuat, ya. Kota Antioquia adalah kota yang pertahanannya sangat kuat, yang juga dikelilingi tembok, ya, dikelilingi benteng-benteng, terletak di tepi sebuah bukit, ya, tepi sebuah tebing yang itu menyulitkan untuk menyerang atau untuk mengepungnya. Begitu. Nah, kota ini ketika itu ya dipimpin oleh seorang gubernur dari Turki Seljuk. Nah, ketika itu kawan-kawan sekalian udah dikepung nih, lama ngepungnya ya, 21 Oktober 1097 sampai 3 Juni 1098 coba. Berapa bulan itu dikepung Antioquia ya. Nah, berbagai upaya untuk
Merebut kota itu selalu saja gagal. Selalu saja gagal, semua mau dinaikin susah, gitu. Mau diserang karena temboknya tinggi-tinggi susah, ya. Yang bertahan tetap bertahan, ya di dalam kota itu kaum muslimin tentu saja, ya. Ketika itu kaum muslimin di kota Antioquia sebenarnya cuma sedikit. Yang banyak di kota Antioquia itu adalah orang Nasrani dari Armenia. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian, ya, ketika itu ya pengepungan sangat luar biasa. Orang kalau misalnya ngepung kelamaan, yang rugi sebenarnya adalah pasukan yang mengepung. Banyak terjadi cerita di kota Antioquia ini, ya. Udah putus asa loh itu pasukan salib ketika mengepung Antioquia karena kelamaan. Ya, coba aja dari bulan Oktober 1097 sampai bulan Juni 1098 ngepung kota itu nggak ada titik terang. Padahal kota itu harus mereka rebut sebab itu adalah jalur transportasi ya menuju Konstantinopel. Kalau misalnya kota itu nggak direbut sama mereka, nanti bisa tersendat logistik ya sama persenjataan bantuan dari Konstantinopel. Nah, ketika itu berbagai upaya dilakukan. Ya, berbagai upaya dilakukan tapi mentok, deadlock. Nah, ketika mentok itulah ya. Nah, inilah kawan-kawan sekalian. Pengkhianatan itu ya pasti aja terjadi. Jadi ceritanya ya, si komandan pasukan salib itu yang namanya Bohemond. Ya, si Bohemond itu dia ingin menguasai kota Antioquia ini ya untuk dirinya sendiri. Padahal tadinya kan kalau misalnya ya ada satu kota berhasil dikuasai, kota itu harus dikembalikan kepada Kaisar Alexios, ya kan? Karena itu adalah awalnya wilayah Bizantium, wilayahnya Kaisar Alexios. Tapi si Bohemond ini ya kembali dia memiliki tujuan-tujuannya sendiri. Nah, makanya kemudian dia melobi ya para pangeran-pangeran yang datang bersama dia. Si Godfrey di lobi, si Raymond di lobi, ya kan? Si Robert, Normandy, Tancred di lobi semua. Nah, Tancred apalagi itu keponakannya sendiri begitu. Saya punya solusi ini kata Bohemond. Kita bisa nih menaklukkan kota Antioquia. Apalagi apa? Ada kabar tersiar akan segera datang pasukan Turki Seljuk yang dipimpin oleh seorang komandan Muslim yang sangat tangguh namanya Kerboga akan segera datang. Kita harus masuk ke dalam kota Antioquia ini, harus takluk ini kota ini. Dikejar waktu nih kita. Saya punya solusi nih. Tapi kalau misalnya mau solusi dari saya, syaratnya kata Bohemond adalah saya harus jadi pemimpin kota ini. Kota ini harus jadi milik saya, kata dia gitu ya. Lah, para pangeran yang lain kan gak setuju. Uskup Ademar Lepui kagak setuju. Ya, karena apa? Ingat janji kita nih katanya. Kan kita udah janji sama Kaisar Alexios harus diserahkan kota itu. Kalau misalnya berhasil direbut. Tapi Bohemond nggak peduli. Mau kagak nih solusi dari saya? Cah, tawar-menawar. Apa solusinya? Mau nggak? Mau dah. Oke. Mau nggak mau dah. Akhirnya si Godfrey, ya Godfrey de Bouillon itu, kemudian ya menyetujui. Oke lah, nggak apa-apa. Kita udah dikejar waktu nih. Kerboga bentar lagi datang, kata dia. Kita harus masuk ke dalam Antioquia dan bertahan di situ. Sebab kondisi pasukan salib ketika itu udah bener-bener habis-habisan kacau-kacauan kawan-kawan sekalian. Sebab apa? Sebab ketika itu mulai masuk musim dingin. Ya, mulai masuk musim dingin, orang-orang pada kelaparan, pasukan salib itu pada kelaparan, mereka sampai makan daging tikus, makan daging kuda, makan daging mayat orang-orang yang tewas di antara mereka. Untuk menghilangkan dahaga, mereka terpaksa minum darah, ya mereka terpaksa minum, ya mohon maaf, air seninya sendiri mereka minum, saking mereka parahnya, ya nggak ada makanan, nggak ada minuman ketika ngepung kota Antioquia kelamaan. Sementara pertahanan kota Antioquia itu kuat, logistik di dalamnya banyak, ya bahan makanan, bahan minuman banyak. Ya udah, saya punya solusi. Saya punya kontak di dalam, kata Bohemond. Ya, saya berhasil membujuk seorang prajurit yang menjaga menara namanya The Tower of Two Sisters, menara dua saudara perempuan. Ya, prajurit Muslim yang menjaga menara itu, virus namanya. Emang virus ini virus berkhianat gitu kan sekalian ya. Dia tadinya orang Armenia, itu orang Armenia ya, Nasrani, kemudian masuk Islam. Menurut beberapa penjelasan, si virus ini sakit hati. Karena apa? Karena gubernur Antioquia itu memberikan jabatan yang nggak begitu bagus sama dia. Begitu katanya.
Akhirnya dia baper gitu kan ya, sakit hati. Serahin aja dah nih kota. Nah, begitu akhirnya. Saya punya kontak nih si virus ini, kata Bohemond. Dia mau ya ngasih jalan masuk buat kita untuk nantinya kita membuka gerbang. Nah, akhirnya pada suatu malam, oke lah, ditawarin duit, ditawarin gelar kebangsawanan sama si Bohemond. Si virus mau, aduh ampun. Emang kita pasti akan selalu dikalahkan oleh pengkhianatan. Kaum muslimin itu kuat, ya. Insya Allah akan selalu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menang. Tetapi kalau udah ada pengkhianat ini, kalau kata orang Sunda mah, pamaehna eta gitu ya. Nah, jadi kalau sekalian, si virus ini pada suatu malam ya, dia mengulurkan tangga tali gitu ya. Jadi tangga tali ya dari atas tembok itu dia ulur ke bawah, dia biarkan beberapa orang prajurit perang salib itu naik ke atas, masuk ke dalam kota, kemudian membuka gerbang kota. Ketika udah dibuka gerbang kota itu, wah ya sudah, masuk itu pasukan salib, ngamuk mereka di dalam, 10.000 orang Muslim, Nasrani di kota Antioquia itu habis. Masuk dia ke sana, masuk pasukan salib ke sana, dijarah, dihabisi, dirampok. Nah, beberapa hari, 2 hari setelah itu ya, nah itu kira-kira tanggal berapa itu? Itu barulah itu datang Kerboga. Kerboga baru datang tuh tanggal 5. Nah, tanggal 5 Juni, ya kan? Tanggal 5 Juni 1998 Kerboga datang. Pasukan salib udah di dalam Antioquia. Nah, akhirnya apa? Dikepunglah itu kota Antioquia sama pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Kerboga. Tuh, dari yang tadinya mereka ngepung, sekarang mereka dikepung. Keadaan berbalik. Ya, pasukan Kerboga, ya, pasukan Turki Seljuk pimpinan Kerboga ingin merebut kota itu secara cepat, tapi nggak bisa, nggak sanggup. Ya, akhirnya dikepung. Kuat berapa lama sih itu pasukan salib gitu kan? Nah, dikepung tuh. Ketika dikepung, terjadi kondisi yang juga mengerikan di dalam kota, di tengah-tengah pasukan salib. Apa? Yaitu mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan minuman, ya. Orang-orang pada mati satu persatu, ya. 1 dari 7 pasukan salib ini menurut penilaian beberapa sejarawan, 1 dari 7 pasukan salib itu mati kelaparan, kan? Nah, mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak mentok, di dalam mentok mereka, ya, di luar ketika itu putus asa, udah masuk ke dalam mentok juga begitu. Karena dikepung oleh Kerboga dan pasukan kaum muslimin Turki Seljuk di luar pagar Antioquia. Nah, ketika itu, kawan-kawan sekalian, harapan baru muncul di tengah-tengah pasukan salib. Harapan apa? Nah, jadi ketika itu pada tanggal berapa nih? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, pada tanggal 15 Juni ya. Awalnya pada tanggal 10. Nah, jadi kan dikepung sama Kerboga. Tanggal 10 Juni 1998 ada seorang pendeta namanya Peter Bartholomeus. Dia mimpi. Apa yang dia impikan itu? Dia mimpi ngelihat seorang saint. Bukan Saint Seiya ya, bukan Saint Seiya. Dia ngelihat seorang saint namanya Saint Andrew dalam mimpinya itu. Saint Andrew itu ada semacam saint, orang yang dikultuskan ya dalam agama Nasrani gitu. Si Saint Andrew ini dalam mimpinya Peter Bartholomeus, dia ngasih tahu ya. Dia ngasih tahu itu di situ di bawah katedral Saint Peter di Antioquia itu ada sebuah tombak. Nah, tombak ini ya menurut legenda ini adalah the spear of destiny atau tombak takdir, yang mana tombak ini diyakini dulunya ketika Yesus Kristus ya disalib menurut keyakinan orang Nasrani, tombak inilah yang digunakan untuk menikam perutnya Yesus Kristus, katanya begitu. Nah, jadi di dalam mimpinya Peter Bartholomeus itu ya, ini tombak sakti nih, relik ya, gali dah, kata Saint Andrew. Setelah bangun, wah itu yang namanya Peter Bartholomeus, saya mimpi ngomong gini. Ada tombak di situ. Tombak ini akan membawa kemenangan kepada kita, katanya begitu. Nah, akhirnya kawan sekalian, tanggal 15 Juni 1998 ya. Tanggal 15 Juni 1998 ya, itu orang-orang
di bawah katedral Saint Peter untuk nyari tombak sebagaimana yang ditunjuk sama si Peter Bartholomeus tadi lewat mimpi. Udah digali, kagak ada tuh katanya. Tombak apaan? Kagak ada katanya. Kok nggak ada ya kata Peter Bartholomeus? Kok nggak ada tombak sih gitu? Padahal mimpinya bener ini Saint Andrew yang ngasih tahu sama saya kata dia. Nggak ada mana tombak, no kagak ada, udah dalam begitu digali. Akhirnya kagak nih. Udah gue turun sendiri kata Peter Bartholomeus. Akhirnya dia turun sendiri. Dia gali lagi, setelah dia turun sendiri itulah baru dia nemu ada tombak itu. Itulah tombak yang bisa kalian lihat di slide ini. Nah, tombak ini sekarang tersimpan di Imperial Treasury ya, di Istana Hofburg di Vienna, Austria. Nah, tombak ini nih ada nih tombak nih kata si Peter Bartholomeus. Ini adalah tombak takdir, Spear of Destiny atau tombak Longinus. Ya, yang mana dulu tombak ini digunakan untuk menikam perutnya Yesus Kristus. Diyakini seperti itu oleh orang-orang Nasrani. Heboh nemu tombak, anak sekalian. Heboh tuh. Ini adalah bukti gitu kan bahwa kita pasti akan menang. Ini adalah keajaiban. Nah, mereka meyakini hal itu. Akhirnya ya, beberapa hari kemudian dipersiapkan pasukan, udah abis-abisan nih. Kita menang nih ada tombak ini. Seorang prajurit namanya Raymond de Aguilers ya, maju paling depan, pasukan salib keluar dari kota Antioquia, berhadapan langsung face to face dengan pasukan Turki Seljuk yang dipimpin oleh Kerboga. Nah, tahukah kawan-kawan sekalian apa yang terjadi? Mereka menang. Padahal apa? Udah benar-benar ancur-ancuran itu pasukan salib sebenarnya. Mereka menang. Wah, berarti kuat dong pasukan salib itu. Gagah perkasa dong. Enggak. Ketika kaum muslimin kalah, bukan berarti ya musuh-musuh Islam, kaum kafir itu kuat. Enggak. Ya. Pasukan kaum muslimin kalah karena bukan berarti pasukan kafir itu kuat. Pasukan kaum muslimin kalah karena mereka terjadi perpecahan di dalamnya. Sebab apa? Itu di tengah-tengah pasukan Kerboga terjadi perpecahan. Terjadi saling silang kepentingan, saling silang kepemimpinan. Kerboga ternyata ya, itu dia memimpin itu banyak pesaingnya. Seperti misalnya di dalam pasukan itu ada juga ya gubernur Damaskus namanya Dukok, berseteru mereka. Ada lagi gubernur Aleppo namanya Ridwan. Ya, berseteru juga. Apalagi ketika itu ya pada saat perang bersama pasukan salib itu gubernur Damaskus yang namanya Dukok tadi memilih untuk mengundurkan diri, memisahkan diri. Perpecahan terjadi di tengah makanya. Nah, sementara ya pasukan menang bukan karena mereka kuat, Sebab apa? Sebab ceritanya ini setelah berlanjut si tombak Longinus itu atau tombak takdir itu ternyata orang-orang pasukan salib sendiri ya itu mereka skeptis, nggak percaya bahwa tombak takdir itu atau Spear of Destiny itu adalah tombak yang original, dulu betul-betul menikam perutnya Yesus Kristus. Mereka juga nggak percaya sebenarnya, ya. Beberapa kalangan dari pasukan salib sendiri mereka nggak percaya. Allah itu mah paling akal-akalannya Peter Bartholomeus. Nah, mereka banyak juga yang skeptis seperti itu. Ya, ini terjadinya kapan? Terjadinya setelah entar tuh, ya. Itu diragukan itu Peter Bartholomeus itu. Nah, ternyata karena si Peter Bartholomeus ini merasa sakit hati, baper, bener kok, saya benar-benar mimpi ketemu Saint Andrew yang mengatakan tentang tombak ini. Ini ada tombaknya, ini ada buktinya. Kok kamu nggak percaya? Nah, dia baper. Akhirnya ya, untuk membuktikan. Nah, jadi orang-orang abad pertengahan, orang-orang Nasrani abad pertengahan, mereka punya keyakinan kawan-kawan sekalian. Keyakinannya itu, kalau mereka ingin membuktikan bahwa mereka benar, mereka harus diujinya itu apa? Mereka harus berjalan di atas kobaran api. Kalau mereka benar, api itu tidak akan bisa membakar mereka. Itu keyakinan mereka ya. Api itu tidak akan bisa membakar mereka. Tapi kalau mereka berbohong, maka ketika mereka melangkah di atas kobaran api tadi, mereka akan terbakar. Nah, untuk menjawab tuduhan-tuduhan skeptis tadi, si Peter Bartholomeus menantang. Saya benar kok katanya. Saya jujur kok kata dia. Ini benar kok. Ya, ditunjuki oleh Saint Andrew, ini ori, ini tombaknya ori gitu kan.
Akhirnya apa? Akhirnya dia menantang semua orang yang menuduh dia untuk melakukan ya pembuktian berupa berjalan di atas kobaran api. Nah, sejarahnya begitu. Akhirnya dibuatlah kobaran api ya, semacam lintasan, yang lintasan itu berkobar api di situ. Dengan yakin, dengan percaya diri dan dengan gagah ya. Si Peter Bartholomeus itu melangkah di atas kobaran api. Apa yang terjadi? Kan kalau saya lihat, apakah kawan-kawan pernah mendengar cerita ini? Apa yang terjadi? Ya terbakarlah, kebakar. Peter Bartholomeus dia melangkah di atas kobaran api, kebakar dia. Ya, dia kebakar, badannya kebakar, kakinya kebakar, tubuhnya kebakar, dan dia harus mengalami luka bakar yang cukup parah. Nah, yang beberapa waktu kemudian dia tewas karena luka-luka bakarnya itu. Nah, begitu kan kawan sekalian. Jadi memang kalau kaum muslimin itu kalah, bukan karena kaum kafir itu kuat, enggak. Tapi karena kaum muslimin itu terpecah belah. Nah, begitu. Berikutnya ya, menang nih kan pasukan salib. Udah menang nih di Antioquia. Kemenangannya juga kritis banget ya. Mereka merasa puas dengan kemenangan di Antioquia itu dan mereka jadi kayak semakin yakin gitu loh bahwa mereka itu mendapatkan dukungan ya dari Tuhan, katanya begitu. Maka kemudian ya mereka menghabiskan tahun 1098 itu kan bulan Juni itu. Nah, bulan Juni, sisa tahun 1098 itu ya dari bulan Juni sampai bulan Desember itu mereka tetap berada di Antioquia. Nah, si Bohemond udah jadi pemimpin kota Antioquia itu. Ya, karena emang dia dari dulu pengennya itu gitu. Jadi kota Antioquia ini udah tidak diserahkan kepada Kaisar Alexius Komnenus. Nah, kira-kira awal ya tahun 1099 ya, kira-kira bulan Januari awal tahun 1099 pasukan salib kembali melangkah ke selatan menuju Palestina, menuju Yerusalem. Si Bohemond udah ditinggalin aja, orang dia udah happy dapat Antioquia begitu kan. Nah, sisa-sisa pasukan salib itu yang dipimpin oleh si Raymond, ya kan? Si Uskup Ademar dari Lepui, ya, dia tewas di Antioquia. Nah, jadi tinggal berapa? Tinggal si Raymond dari Toulouse, ya, tinggal si Tancred, si Robert Normandy, Robert Flanders, Godefroy de Bouillon, ya. Si Baldwin adiknya si Godefroy ya. Sebelum ke Antioquia ya dia nyimpang dulu, dia belok ke Edessa. Di Edessa itu kemudian dia menikah dengan seorang putri ya, tuan putri, anak dari penguasa Edessa ya namanya Pangeran Toros ya dari Armenia. Sampai kemudian dia menjadi si Baldwin itu menjadi penguasa kota Edessa. Nah, jadi yang tersisa tinggal orang-orang itu. Mereka terus berjalan ke selatan menuju Yerusalem, ya, menuju Palestina. Hampir ya tidak ada halangan rintangan apa-apa dalam perjalanan dari Antioquia menuju Palestina. Padahal jaraknya cukup jauh ya. Jaraknya cukup jauh. Sebab mereka mulai berangkat itu antara bulan Januari sampai Februari. Nah, si Raymond berangkat bulan Januari, si Godfrey dan kawan-kawan berangkat bulan Februari. Baru sampai ya bulan Juni tanggal 7. Jauh itu dari Antioquia ke Palestina, ya. Jauh. Jalan kaki lagi. Nah, dari bulan Januari baru sampai tanggal 7. Nah, baru sampai tanggal 7 Juni. Ketika mereka tiba ya di Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, itu mereka langsung mengepung kota itu. Ya, ketika mereka sampai, bener-bener mereka itu merasakan kalau kayak kita ngelihat Ka'bah gimana sih? Misal ya belum pernah nih kita apa umroh gitu atau naik haji gitu. Ketika kita melihat Ka'bah itu pasti akan terasa gitu ya. Akan terasa bahwa kita itu rindu gitu kepada Baitullah. Orang kalau belum pernah kemudian umroh atau haji biasanya saya sendiri belum pernah sih. Kemudian ketika melihat Baitullah mesti nangis deh, mesti. Nah, itu juga lah yang terjadi kawan sekalian ya kepada pasukan salib ketika mereka udah berjalan ya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, berangkat tahun 1096 baru nyampe 1099 berapa tahun ya? 3 tahun ya. 3 tahun coba ya 3 kali lebaran itu mah ya kan. Nah,
Ketika itu mereka melihat gereja Holy Sepulchre, ya, di mana di situ diyakini, ya, Yesus Kristus itu katanya dikebumikan di situ. Nah, mereka melihat itu kota suci, nangis mereka, wow, happy. Kemudian mereka merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, ya. Sampai kemudian ketika tanggal 7 Juni itu, ya, Raymond memimpin pasukan salib itu kayak tawaf gitu. Tawaf mengelilingi kota Yerusalem itu. Kota Yerusalem itu kan, Mas kalian, itu juga semodel Konstantinopel. Dia dibentengi juga, ya. Dinding-dindingnya juga dibentengi. Nah, ketika itu, ya, kota Yerusalem, ya, Baitul Maqdis Palestina ini dipimpin oleh seorang gubernur dari Khilafah Fatimiyah. Ya, Khilafah Fatimiyah yang ketika itu berpusat di Mesir, ya, yang berakidah Syiah. Nama gubernurnya Iftikhar Ad-Daulah ketika. Nah, dikepunglah itu tanggal 7 Juni di sebelah utara dan di sebelah selatan. Di sebelah selatan pengepungan ini dipimpin oleh si Raymond. Di sebelah utara dipimpin oleh si Godfrey, ya, si Robert, si Tancred itu sebelah utara. Sebelah selatan si Raymond. Nah, diseranglah kota itu habis-habisan, tetapi, ya, tidak terjadi kabar gembira, ya, sulit itu. Kenapa? Ya, temboknya tinggi-tinggi, ya kan, tebal-tebal, gerbangnya gede-gede, terkunci. Nah, bertahanlah itu, ya, para penduduk Baitul Maqdis, penduduk Palestina di dalam kota itu, di balik tembok itu. Sementara ini pasukan salib ngepung nih di luar. Nah, dikepung di luar. Nah, berhari-hari mereka, ya, mengepung kota itu sampai kemudian mereka hampir-hampir saja kembali kehabisan bahan makanan. Bagaimana? Mereka nggak membawa alat-alat perang, nggak membawa alat-alat untuk siege warfare, ya, perang pengepungan. Mereka nggak bawa, ya, kayak alat pendobrak gitu, ya, kayak battering ramnya nggak dibawa, mangonelnya nggak dibawa, gitu, trebuchetnya nggak dibawa, ya. Orang pasukan salib yang tersisa yang berhasil tiba, ya, di Baitul Maqdis itu kebanyakan adalah pejalan kaki, pasukan pejalan kaki, ya. Pasukan berkudanya juga, ya, udah jauh berkurang ketimbang berangkat, ya, pada awal-awalnya. Nah, tetapi mereka tetap dengan semangat mengepung. Nah, sampai kemudian datanglah kabar, ya, bahwa sebuah armada kapal orang Genoa mendarat di pelabuhan Java. Nah, wah, dapat nih, ya kan? Dapat apa? Dapat suntikan logistik yang baru, suntikan persenjataan yang baru. Dan yang paling penting itu adalah, teman-teman sekalian, armada orang Genoa ini membawa kayu, bawa gelondongan kayu gitu. Sebab memang di sekitaran situ, ya, sekitaran Palestina ketika itu, sekitaran Baitul Maqdis, sekitaran kota Yerusalem ketika itu kayu-kayunya emang udah pada ditebangin jauh hari sebelum pasukan salib datang ke situ. Nah, sebagai strategi bertahan. Nah, dengan kayu-kayu yang dibawa dari armada Genoa ini, ya, pasukan salib kemudian, ya, membangun berbagai alat-alat perang pengepungan. Nah, bikin trebuchet, bikin mangonel gitu, beberapa waktu, ya, mereka membuat alat-alat itu sampai kemudian berhasil dibangun menara yang pakai roda. Nah, menara yang pakai roda. Terus ada juga alat pendobrak gerbang, ada juga dibuat, ya, ratusan tangga-tangga kayu untuk naik, ya, ke atas tembok-temboknya. Hingga kemudian, ya, dengan segalanya, ya udahlah, makin apa, makin ini, makin ganas, ya kan, pasukan salib ketika itu. Itulah makanya kemudian kawan sekalian, ya, pada bulan Juli nih, tepatnya, ya, pada tanggal 14 Juli 1099. Nah, itu mereka melakukan serangan umum besar-besaran. Ya, serangan umum besar-besaran dimulai tanggal 14 Juli 1099. Pada tanggal 15 Julinya, kan sekalian, pada tanggal 15 Julinya, ya, mereka berhasil menerobos masuk ke dalam kota Yerusalem, dalam kota Baitul Maqdis, melewati menara Daud, Tower of David. Nah, orang yang pertama kali, ya, naik ke situ, ya, ke dalam menara itu, kemudian, ya, menandakan penaklukan Yerusalem itu adalah seorang kesatria namanya Ludolf of Tournai.
Gitu kan sekalian. Ketika itu ya tanggal 15 Juli merangsek masuk, udah tidak terbendung lagi. Gerbang-gerbangnya didobrak habis, masuklah pasukan salib ke dalam situ. Apa yang terjadi bisa ditebak ya. Bisa ditebak kawan-kawan sekalian. Pembantaian besar bisa ditebak. Nah, kemudian setelah itu ya, sebagaimana disampaikan oleh saksi mata itu namanya si Raymond dari Aguils. Setelah itu terjadilah pembantaian besar-besaran sampai darah itu di mana-mana. Sampai darah itu katanya semata kaki manusia. Saking mengerikannya. Orang-orang yang dibunuh adalah kaum muslimin, orang Yahudi, ya bahkan sama orang Nasrani juga yang tinggal di situ ikutan dihabisi. Nah, kawan sekalian, setelah itu pembantaian besar-besaran terjadi, katanya mau dibersihkan. Kalau kata Fulcher de Chartres itu mau dibersihkan kota itu ya dari segala kotoran-kotoran katanya yang mengotori ya kota itu. Sangat mengerikan sekali kawan sekalian. Ya, mungkin ya seperti apa yang terjadi pada zaman kita sekarang ini ya, kaum muslimin di situ ya di Palestina itu disingkirkan. Nah, itulah kemudian yang terjadi ya kawan sekalian, bahwa Palestina direbut oleh pasukan salib. Ya, beberapa hari kemudian diangkatlah Godefroy de Bouillon sebagai raja. Dia nggak mau disebut raja, maunya disebut sebagai Advocatus Sancti Sepulchri. Nah, disebut begitu ya, sebagai Defender of Holy Sepulchre katanya. Nah, kawan sekalian, dari ya fragmen sejarah ini bisa kita lihat bahwa ya kaum muslimin ketika itu ya terpecah belah. Makanya ya pasukan musuh penjajah berhasil masuk ke situ. Persis seperti yang terjadi hari ini. Ya kan? Kita terpecah belah. Ya, kita disekat-sekat. Kita tidak bersatu. Nah, makanya kemudian ya Palestina berhasil direbut oleh pasukan Zionis Israel. Nah, karenanya itulah kawan sekalian, tentu saja ya, sebagaimana kita lihat juga dalam sejarah, Palestina berhasil diambil alih kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Satu hal pertama yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut kembali Palestina dan mengusir pasukan salib adalah mempersatukan kaum muslim. Nah, kita kalau ingin membebaskan kembali ya kan tanah Palestina dari cengkeraman Zionis Israel, mau nggak mau harus bersatu gitu. Ya, mau nggak mau harus bersatu. Nah, dari situlah nantinya ya langkah untuk membebaskan kembali tanah suci Palestina akan bisa kita genggam. Begitu kawan-kawan sekalian. Nah, sampai sini ya kisah tentang penaklukan Palestina oleh pasukan salib. Nah, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik ya. Sementara demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.